Ya, teman-teman semua, selamat datang kembali ke channel ini. Teman-teman, hari ini saya mau ceritakan salah satu kisah yang dikirimkan oleh salah satu dari kalian tentang bagaimana dulu dia pernah menjalin hubungan pertemanan dengan seorang narsistik. Sebenarnya ini terjadi di masa kecilnya dahulu. Tetapi ini sebuah pengalaman berharga untuk teman-teman semua untuk mengetahui bagaimana ketika kamu misalnya menjalin sebuah hubungan apapun dengan seorang narsistik, narsis itu sebenarnya akan selalu mengulang pola yang sama. Sehingga sebenarnya kalian bisa mengenali hal tersebut. Ya. Oke? Ya, mari kita lihat. Jadi ada salah satu dari teman-teman gitu ya yang berkata kepada saya, gitu, "Abang, saya ini punya seorang kerabat, Bang. Saya tahu dia seorang narsistik." Gitu ya. Kenapa? Karena dia adalah seorang overt narsistik. Gitu ya. Narsistiknya itu kelihatan banget, Bang. Tingkah lakunya juga nggak baik, attitude-nya juga nggak baik. Dia selalu merugikan orang lain ketika misalnya dia menjalin hubungan. Saya memang secara otomatis menjaga jarak dari dia. Saya tidak dekat dengan dia ketika saya dewasa ini. Tetapi gini Bang, saya tuh baru sadar kenapa saya tuh menjaga jarak dari dia. Ternyata saya menjaga jarak dari dia itu karena dulu sewaktu saya kecil Bang, saya tuh beberapa kali berinteraksi bersama dia, bermain dengan dia, dan ternyata saya tuh punya pengalaman yang buruk Bang. Itu adalah hal yang membuat pada akhirnya ketika saya dewasa, secara otomatis saya kemudian menjaga jarak dari dia. Boleh dikatakan Bang, ini sebuah berkah yang tersembunyi. Karena lebih baik saya dulu mengalami pengalaman buruk di masa kecil daripada ketika dewasa. Karena damage-nya bisa saja menjadi lebih besar. Nah, pengalaman masa kecil ini Bang, yang saya mau bagikan dengan harapan semoga ini bisa berguna buat teman-teman yang lain. Oke? Mari kita lihat kisahnya. Jadi gini Bang, saya tuh dulu waktu kecil, sebagai seorang anak kecil yang normal ya, saya tuh punya kerabat ya, yang tinggalnya tuh sebenarnya nggak jauh dari rumahnya saya. Ya. Sehari-harinya dia kelihatan sebagai seorang anak yang biasa. Ya. Tetapi ada satu hal Bang yang saya bingung. Dia kelihatan tidak punya teman yang langgeng gitu. Dia selalu berpindah-pindah dari teman yang satu ke teman yang satu. Dan dia cenderung sering sekali akhirnya sendiri gitu. Nggak punya teman dalam tanda kutip gitu ya. Tentu saya tidak mengambil pusing dengan segala hal tersebut. Nah, suatu hari Bang, dia datang ke rumah saya. Dia datang ke rumah saya, dia menyapa saya dengan ramah. Dia seperti akan menjadi seorang teman yang sangat menyenangkan. Ketika dia datang ke rumah saya, perkenalan awal yang dia katakan kepada saya adalah bahwa, apakah saya boleh nggak sih bermain dengan kamu? Apakah kamu ingin jadi teman saya? Dia berkata begitu. Dia bilang bahwa saya selama ini selalu ingin berteman dengan siapa saja. Saya selalu berusaha jadi teman yang baik. Tapi saya selalu dimusuhi oleh siapapun. Saya tuh dimusuhin karena rasnya saya, karena saya bukan anak orang kaya, gitu ya, karena saya dicap bodoh. Gitu. Dia banyak mengatakan hal-hal tertentu yang membuat seolah-olah dia itu adalah korban. Dan dengan segala kondisi dia sebagai korban, dia datang dan menceritakan itu kepada saya. Ya, kebetulan memang rumah saya sedikit besar Bang. Gitu ya. Jadi kita bisa bermain di halaman. Dan dia berkata bahwa bolehkah saya bermain bola bersama kamu gitu ya. Saya ingin punya teman juga seperti anak-anak yang lain yang bisa berteman dengan saya tanpa membeda-bedakan apa yang saya punya. Sebagai seorang anak kecil, tentu saya tidak berpikir jauh gitu ya. Karena saya secara insting hanya melihat bahwa dia datang sebagai pribadi yang kelihatannya menyenangkan. Bahkan orang tua saya yang mendengar kisah tersebut terenyuh melihat itu dan menyarankan saya untuk berteman dengan dia. Apalagi dengan pemikiran saya bisa menjadi seseorang yang baik dalam tanda kutip yang mau berteman dengan siapa saja. Kemudian saya mengajak dia bermain, teman-teman. Saya bermain bola bersama dia di halaman rumah saya. Dia adalah seorang anak yang sangat menyenangkan ketika bermain. Semuanya kelihatan baik-baik saja. Di dalam pikiran saya, bagaimana mungkin teman yang menyenangkan seperti ini dijauhi oleh semua orang gitu. Tentu kesalahannya adalah teman-temannya dia yang dahulu. Itu yang ada di dalam pikiran saya. Kami bermain sepanjang hari. Walaupun kami hanya bermain berdua, semuanya terasa sangat menyenangkan. Sampai pada akhirnya terjadilah satu kejadian. Dengan beriringnya waktu, hari semakin sore. Semakin sore, kami mulai semakin lelah. Permainan tidak terasa begitu menyenangkan lagi. Tentu saja karena fisik kami berdua sudah mulai terasa lelah. Ketika hari sudah beranjak sore, sudah beranjak malam, tiba-tiba
Anak ini kemudian mengambil bola saya dan kemudian melemparkan bola itu sekuat tenaga menuju kaca jendela tetangga saya. Bola tersebut memecahkan kaca jendela tetangga kami. Saya terkejut, saya syok. Dan ketika saya berbalik ke anak tersebut, anak itu berlari secepat kilat, melarikan diri menuju rumahnya dia. Saya terkejut, saya syok, saya marah. Apa yang terjadi? Tidak ada konflik yang terjadi, tidak ada kesalahan yang saya buat, tidak ada hal yang harus membuat dia melakukan hal tersebut. Dalam keadaan marah, dalam keadaan sedih, saya tertegun. Ya, sedangkan si anak tersebut sudah melarikan diri ke rumahnya dia. Sampai di sini, apakah teman-teman bisa menangkap apa yang terjadi dan kenapa dia tiba-tiba melemparkan bola tersebut dan menghancurkan kaca jendela tetangga rumah kami? Oke, teman-teman, ini adalah salah satu pola ketika kamu menjalin hubungan dengan seorang narsistik. Oke, ketika kamu pertama kali menjalin hubungan dengan seorang narsistik akan datang dan berkata bahwa dia adalah seolah-olah korban dari hubungan dia yang terdahulu. Semua orang menjauhi dia. Dia berkata bahwa semua orang melakukan kejahatan kepada dia. Kemudian dia akan datang dan seolah-olah dia adalah orang yang baik yang akan menjalin hubungan yang sempurna dengan kamu. Kita katakan itulah Bobby. Di dalam hal ini dia menjadi seorang teman yang kelihatan sangat baik, menjadi teman bermain yang sangat menyenangkan. Tetapi ingat, si narsistik pada akhirnya akan menunjukkan sifat aslinya. Ketika dia sudah bosan, ketika dia sudah merasa bahwa dia tidak akan mendapatkan apapun lagi dari kamu, dia akan meninggalkan kamu dan meninggalkan damage atau kerusakan bagi kamu. Di kisah ini, ketika si anak itu sudah merasa bosan, sudah merasa lelah, di sore hari, dia tidak merasa membutuhkan lagi orang yang menceritakan kisah ini. Dia akan meninggalkan, tetapi dengan meninggalkan sebuah kerusakan. Kalau kita, orang normal, teman-teman, ketika kita sudah menjalin hubungan, kita berusaha hubungan itu tetap berjalin. Walaupun kita tidak bermain bersama, kita tetap akan menjaga hubungan tersebut agar di masa depan, kita masih bisa kembali mengulang hubungan tersebut. Tetapi bagi seorang narsistik, ketika dia sudah tidak butuh supply-nya, dia akan menghancurkan korbannya. Bagi seorang narsistik, ketika dia bisa menyakiti korbannya, menyakiti supply-nya, berarti dia punya power, dia punya kekuatan. Dia mendapatkan kebahagiaan ketika dia bisa menyakiti orang lain. Itu yang dilakukan anak tersebut ketika dia melemparkan bola tersebut dan menghancurkan kaca jendela dan menghasilkan kemarahan bagi korbannya. Dia bahagia. Itu yang terjadi. Oke? Nah, satu hal lagi ya. Kisah ini tidak berakhir sampai di sini gitu ya. Karena besoknya terdengarlah rumor yang mengatakan bahwa anak tersebut mengatakan kepada orang tuanya dan kepada semua orang bahwa dia adalah korban. Bahwa ketika dia bermain dengan orang yang menceritakan kisah tersebut, si anak NPD tersebut bercerita seolah-olah dia disakiti oleh korbannya. Gitu ya. Dia memutarbalikan kisah tersebut seolah-olah dia adalah korban. Ini satu lagi ciri khas NPD. Ketika dia menghancurkan korbannya, meninggalkan korbannya, dia akan menceritakan kepada orang-orang berikutnya bahwa dia adalah korban. Itu adalah pola yang akan selalu diulang oleh si narsis. Itulah kenapa si anak tersebut tidak pernah punya teman dalam jangka waktu yang lama dan selalu sendirian. Bahkan sampai dia dewasa pun pola ini selalu diulang oleh dia dan dia tidak punya hubungan yang dekat dengan siapapun. Terima kasih untuk yang sudah menceritakan kisah ini. Semoga video ini berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.